Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Muliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jika kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu aku katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang terhadap yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Kalau kita kembali dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, seringkali kita manusia menjadi egois di hadapan Tuhan, terlebih di hadapan Tuhan dalam kasih-Nya. Kita mudah menghitung-hitung jasa kebaikan yang sudah kita lakukan, pelayanan dan bantuan-bantuan yang sudah diberikan, menghitung-hitung keterlibatan diri kita dalam berbagai kegiatan gereja, yang terkadang memudahkan kita untuk menuntut Allah. Atau sebaliknya, berhadapan dengan kasih Allah, kita mudah untuk menghindar dalam keterlibatan karya Allah dalam hidup ini. Ingin selalu menjadi penonton. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, padahal Allah mengasihi kita, tidak menggunakan alat ukur. Allah tidak pernah menghitung-hitung juga kasih yang diberikannya kepada kita. Tuhan Yesus dalam Minggu Paskah ke-6 ini, melalui sabda Injil hari ini, menyampaikan amanat tentang perintah untuk saling mengasihi satu sama lain. Dan dasar perintah ini adalah pengalaman hidup Yesus sendiri, yakni bahwa Ia dikasihi Bapa sebagai putranya. Dan begitu juga sebaliknya,
Yesus mengasihi Bapa. Perwujudan Yesus yang dikasihi ini adalah mau mengasihi kita dan menjadikan kita adalah sahabat-sahabatnya. Dan dengan demikian kita tinggal di dalam kasih Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kasih Yesus kepada Tuhan sungguh sempurna ketika Yesus memiliki sikap yang sama sekehendak dengan Allah. Memiliki sikap batin yang sama dengan Bapa. Dalam bacaan kedua, dinyatakan bahwa Allah adalah kasih. Kasih itu berasal dari Allah. Sikap batin ini yang diwujudkan oleh Yesus dengan mengasihi Allah melalui hidup dan ketaatan. Hidup menurut perintah-perintahnya, menyerahkan diri sebagai penebus. Apa yang dilakukan oleh Yesus ini sebagai perwujudan kasih Allah juga menuntut dari diri kita, pengikutnya, untuk melakukan hal yang sama, saling mengasihi. Maka dari pemahaman tersebut, setiap orang yang mampu mengasihi berarti ia lahir dari Allah dan mengenalnya. Sebaliknya orang yang tidak bisa mengasihi, tidak mengenal Allah. Maka salah satu tanda bahwa kita mengasihi Allah adalah kita juga memiliki sikap batin seperti Yesus. Mau taat, mau setia, dan mau menuruti perintah-perintahnya. Dan ini bukan perkara mudah untuk dilakukan. Sangat dibutuhkan sekali penyangkalan diri. Itulah yang terjadi dalam diri Yesus Kristus yang kita imani. Tuhan Yesus juga tidak hanya memerintah atau sekedar menyuruh kepada kita untuk melaksanakan cinta kasih, tetapi Ia sendiri juga lebih dahulu memperjuangkan kasih Allah itu untuk kita, mengasihi kita secara total dalam penderitaan, dalam salib, dalam kematiannya. Maka cinta kasih di sini sungguh mengarahkan kita untuk juga sejalan dengan hidup Yesus. Menghantar kita untuk sampai pada pertobatan, pembaharuan diri. Maka kesadaran bahwa diri kita sudah dikasihi, sudah tidak diasingkan, tidak disingkirkan, tidak dibeda-bedakan. Seharusnya memunculkan sikap dalam diri kita juga untuk mengasihi sesama. Kalau kita mampu melakukan itu, kita menjadi jembatan untuk sesama, supaya sesama juga mengenal kasih Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus memberi penegasan dalam Injil hari ini bahwa cinta kasih adalah sebuah pengorbanan. Kerelaan untuk berkorban, tuntutannya itu. Namun kalau kita perhatikan dalam beberapa hari ini media sosial, bagaimana seorang istri dimutilasi oleh suami. Seorang istri mengalami kekerasan. Katanya nikah didasari cinta. Tapi kenyataannya mudah. Tangan bermain. Atau mulut juga bermain. Lalu bagaimana kalau itu disadari cinta didasari oleh Allah sendiri, cinta Allah? Menjadi permenungan bagi kita sekalian. Jangan mudah kemudian mengatakan bahwa cinta yang dibangun adalah dari Allah. Karena cinta Allah itu tidak dalam kontraan.
Cinta Allah itu total, sampai pada pengorbanan, bukan mengorbankan. Maka Yesus menegaskan hari ini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua yang adalah sahabat-sahabatnya dengan pembaptisan yang kita terima, agar kita mampu juga mengasihi Tuhan dan sesama, mampu juga untuk berkorban bagi sesama. Kita adalah sahabat-sahabat Yesus yang siap melakukan perintah-perintahnya, yang hidup dalam ketaatan dan kesetiaan akan kasih Allah itu. Maka menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, yang juga harus dijawab dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita menjadi sahabat Yesus yang mengasihi? Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.